Nama lengkap saya Vincentius Mobero. NIM 18410135, kelas C, program studi manajemen semester 6. Di sini saya akan menganalisis regresi sederhana. Regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas, sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut variabel terikat. Di sini saya akan memberikan sebuah tabel. Tabel itu berisi harga barang sebagai X dan penjualan barang sebagai Y. Oleh karena itu, kita diminta untuk mencari yang pertama persamaan regresi, yang kedua koefisien korelasi, yang ketiga koefisien determinasi, dan yang keempat hipotesis. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, langkah yang pertama kita harus membuat tabel bantu. Tabel bantu itu berisi yang pertama X, yang kedua Y, yang ketiga X kuadrat, yang ketiga Y kuadrat, dan yang terakhir X kali Y. Saya akan memberi contoh, misalkan nilai X 2, nilai Y sama dengan 11, nilai X pangkat 2 sama dengan 4, nilai Y pangkat 2 sama dengan 121, nilai X kali Y sama dengan 22. Nilai X kuadrat itu didapat dari X kali X, yang disebut tadi 2 kali 2. 2 kali 2 sama dengan 4, sehingga nilai X kuadrat sama dengan 4. Sedangkan Y kuadrat sama dengan 121 itu didapat dari nilai Y1 yang tadinya 11 dikali 2, jadi 11 kali 11 sama dengan 121. Sedangkan X kali Y sama dengan 22 itu didapat dari 2 kali 11. Dan penjelasan berikut bisa dilihat di tabel. Sehingga jumlah dari X sama dengan 35, jumlah dari Y sama dengan 87, jumlah dari X pangkat 2 sama dengan 203, jumlah dari Y pangkat 2 sama dengan 1103, jumlah dari X kali Y sama dengan 445. Yang pertama, kita akan mencari koefisien regresi B. Rumusnya B sama dengan N sigma X1 kali Y1 kurang sigma X1 kali sigma Y1 bagi N sigma X1 pangkat 2 kurang sigma X1 kuadrat. Setelah kita masukkan rumus, kita langsung melihat nilai dari masing-masing nilai angka tersebut. Misalkan X kali Y, nilai jumlah datanya tadi yang kita ketahui bahwa 445. Itu kita bisa lihat di tabel tersebut. Dan seterusnya, setelah itu kita kali dan kita bagi berdasarkan rumus, sehingga didapatkan hasil 70 bagi 196 sama dengan 0,357. Setelah kita mendapatkan koefisien regresi B, langkah selanjutnya adalah kita mencari konstanta A. Rumus dari konstanta A adalah A sama dengan sigma Y1 kali sigma X1 pangkat 2 kurang sigma X1 kali sigma X kali Y dibagi N sigma X1 kuadrat kurang sigma X1 pangkat 2. Setelah kita masukkan rumus, lalu kita melihat angka-angka pada masing-masing nilai tersebut. Setelah itu kita menjumlahkan dan dibagikan sesuai rumus, sehingga didapatkan hasil 2086 bahagi 196 sama dengan
10.642. Setelah itu, kita akan mencari koefisien korelasi. Rumus koefisien korelasi sama dengan N sigma X kali Y kurang sigma X1 kali sigma Y1 bahagi akar dari N sigma X1 pangkat 2 kurang sigma X1 pangkat 2 kali N sigma Y1 pangkat 2 kurang sigma Y1 pangkat 2. Setelah itu kita masukkan nilai, kita jumlahkan dan kita bagi sehingga mendapatkan hasil 70 bahagi akar dari 29.792 sehingga mendapatkan hasil 0,40. Setelah kita mendapatkan koefisien korelasi, kita akan mencari koefisien determinasi R2. Koefisien determinasi itu kita melihat hasil dari koefisien korelasi lalu dikalikan dengan nilai tersebut sehingga hasil yang tadi kita dapatkan adalah 0,40. Jadi 0,40 kali 0,40 sama dengan 0,16. Selanjutnya kita akan mencari hipotesisnya. Rumus dari hipotesis adalah R akar dari N kurang 2 bahagi akar dari 1 kurang R pangkat 2. Setelah itu kita masukkan nilai-nilainya dan kita bagi sehingga mendapatkan hasil 0,89 bahagi 0,9 sama dengan 0,98. Terima kasih. Salam.